أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال, inilah yang dilaporkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam ulasannya tentang firman Allah, dan dia jadikan untukmu segala yang di langit dan di bumi. Adalah dilaporkan dari yang tersebut itu bahawa ulasan ayat itu adalah demikian. Dalam tiap-tiap sesuatu ada satu sifat dari sifat-sifat Allah. Dan tiap-tiap nama adalah satu tanda bagi satu daripada nama-namanya. Maka tentulah kamu itu di antara nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Batinnya melalui kuasanya dan zahirnya melalui kebijaksanaannya. Dia terzahir dalam sifat-sifatnya dan terlindung dalam dirinya. Dirinya terlindung dalam sifat-sifatnya dan sifat-sifatnya terlindung dalam perbuatan-perbuatannya. Dia menzahirkan ilmunya melalui iradatnya dan dia nyatakan iradatnya dalam gerak-geri. Dia sembunyikan kemahiran dan kebijaksanaannya dan menyatakan kemahiran dan kebijaksanaannya melalui iradatnya. Maka dia tersembunyi dalam ghaibnya dan dia terzahir dalam kebijaksanaan dan kekuasaannya. Tidak ada satu yang serupa dengannya dan dia maha melihat dan maha mendengar. Sesungguhnya banyak rahsia-rahsia ilmu kerohanian dalam kenyataan ini yang tidak diketahui oleh orang-orang yang hatinya tidak ada sinar ilmu kerohanian itu. Ibnu Abbas mendapat ilmu itu hasil dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beliau itu. Nabi mendoakan beliau, ya Allah, berilah ia pengetahuan agama dan ajarlah ia pengertian, yakni Al-Quran. Semoga Allah melimpahkan kurniaan seperti itu kepada kita sekalian dan dimasukkan kita ke dalam golongan orang yang dirahmati Allah di hari pembangkitan kelak. Kita sambung lagi pengajian kita merujuk kepada syarahan yang ke-74. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Melalui syarahan yang ke-74 ini kita telah membincangkan sekaligus menjadi pelajaran kepada kita
terkait langsung dengan ilmu tauhid ataupun ilmu usuluddin, ya. Terkait langsung dengan ilmu tauhid dan ilmu usuluddin. Ya, secara tidak langsung juga memberi kefahaman kepada kita tentang diri dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Hal ini Walid tegaskan dari awal-awal pengajian, ya, khususnya dasar dalam Asasul Usul, dalam Fathur Rahman, ya, kita tegaskan sudah diri kita nantinya, ya, akan ataupun mesti mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan agama. Nah, asalnya ya ini satu, ya, asalnya Allah, agama, diri. Nah, ini pandangan kehidupan, perlu ada hubungan dengan Allah, perlu ada hubungan dengan agama, perlu ada hubungan dengan diri. Nah, ini semua kita belajar di awal, okey? Nah, kemudian kita keluarkan diri. Nah, ini perkara kedua. Kita keluarkan diri. Nah, diri kita di sini. Nah, nantinya perlu ada hubungan dengan Allah dan agama. Nah, ini belajar sudah semua orang, betul? Ya. Nah, dalam syarahan yang ke-17 ini kita sedang bercakap langsung, ya, diri kita dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nampakkah? Nah. Jangan kamu orang nanti jadi cacah merbau lagi, bah. Nah, okey. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan kemarin memberi kefahaman yang jelas kepada kita. Ya, apabila kita mengenali diri kita, memahami diri kita, mengetahui diri kita, dan kunci besarnya adalah sedar diri. Karena nanti sedar diri itulah yang akan menghubungkan kita kemudian dengan Allah dan menghubungkan kita dengan agama. Jelaskah? Nah, yang pasti orang yang tidak sedar diri, mereka tidak akan menghubungkan diri mereka dengan Allah dan tidak menghubungkan diri mereka dengan agama. Begitu kan? Faham tak? Nah, jika mereka menghubungkan diri mereka dengan agama tapi tidak dengan Allah, nah itu alamatun nifaq. Itulah alamat nifaqnya. Itulah tanda nifaqnya. Ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu orang semua kepekaan, bukan kepekaan, kepekaan. Ya, untuk menanggap setiap maklumat yang kita perbincangkan dan menghubungkannya dengan dasar, dengan daras, ya, yang telah kita lalui. Okey? Dan malam ini kita sambung lagi. Kata musannif rahimahullah ta'ala, inilah yang dilaporkan dari Ibnu Abbas. Inilah yang dilaporkan, diriwayatkan. Nah, nanti kamu orang terkeliru, lapor, riwayat. Nah, apa? Nah, hal yang sama saja. Dilaporkan, diriwayatkan. Dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas namanya adalah Abdullah bin Abbas. Nah, ini menjadi tradisi, menjadi kebiasaan orang Arab, ya, disebut nama ayah. Nah, kalau Walid tidak disebut nama Amir Hamdan, disebut Ibnu Uthman. Nah, kan? Anak kepada Uthman. Anak perempuan kepada siapa, nah begitu. Nah, itu cara Arab. Kan? Binti Khalid misalnya. Binti Umar. Ya binti Umar. Berarti dia panggil siapa yang bintinya Umar. Faham tak? Berarti dia panggil budak perempuan itu. Jangan kau, naam. Nah, kau jantan piang, tahu tak? Itu cara orang Arab. Tradisinya. Okey? Nah, apabila dia menyebut Ibnu Abbas, nah di sana adalah anak kepada Ibnu Abbas. Anak kepada Abbas, anak kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sedang Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib itu adalah bapa saudara baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Ya. Abbas merupakan Abbas merupakan abang kepada Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, abang, bukan adik, ya. Antara riwayat-riwayat yang menyatakan adalah abang.
Abbas adalah abang kepada Abdullah bin Abdul Muttalib, sedang Abdullah bin Abdul Muttalib adalah ayah kepada baginda Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan? Faham ke? Nah, nescaya Abbas itu adalah bapa saudaranya. Jadi apabila disebutkan Ibnu Abbas, nah itu merupakan anak kepada Abbas. Nah, anak kepada Abbas itu namanya Abdullah. Abdullah Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Nah, ini berarti Abdullah dalam hubungannya dengan Nabi sebagai apa? Nah, sebagai sepupu baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Ibnu Abbas ini masih kecil, ya, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Itu kan? Okey. Inilah yang dilaporkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam ulasannya ai penjelasannya. Ulasannya ai penjelasannya tentang firman Allah. Nah, ada firman Allah di sana. Apa firman Allah? Maksudnya nanti cari saja ayatnya, teks ayatnya. Surah Yunus ayat 6. Nah, dhabit terus. Surah Yunus ayat 6. Dan dia ay Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia ay Allah. Dan dia ay Allah subhanahu wa ta'ala jadikan untukmu segala yang di langit dan yang di bumi. Allah jadikan apapun yang ada di langit dan di bumi untukmu. Nah, mu di situ kita kan? Nah, mu di situ kita khususnya. Mu di situ makhluk amnya. Allah menjadikan segala apapun yang ada di langit dan di bumi untuk kita. Jelas kan? Nah. Jadi yang di langit itu udara, gitu kan? Nah, hujan dan sebagainya yang turunnya dari langit. Nah, itu kita bilang yang di langit. Yang di bumi. Nah, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ternakan, makanan, bijian, itu ini. Nah, itu di bumi. Semuanya itu Allah jadikan untuk kita. Jelaskah? Nah, sisi lain kita pernah berbincang. Kita seolah-olah dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi yang telah disiapkan jamuannya. Ya, tinggal kita mencarinya saja untuk makan. Ya. Nah, kita seolah-olah pergi ke rumah kenduri saja. Hidup kita di dunia ini, hidup kita di muka dunia ini, seolah-olah datang ke rumah kenduri. Tahu kami rumah kenduri? Nah, tinggal lagi kalau kau mau makan, kau ambil sendiri kan? Nah, kau pergi pilih saja lauk apa kau mau makan, apa yang kau mau makan. Nah, rumah kenduri itu macam-macam ada. Kan? Nasinya, lauknya, tuaknya, tuhaunya. Apa lagi? Macam-macam ada kan? Nah, jadi pilih saja mau makan apa. Nah, begitu. Itulah kiasan Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita di atas muka bumi ini. Dalam keadaan Allah telah mempersiapkan. Dalam keadaan Allah telah mempersediakan apapun keperluanmu. Nah, tinggal kau cari saja. Betul? Nah, cari itu terkait dengan ikhtiari. Ya, mencari keperluanmu itu nantinya terkait dengan ikhtiari. Ya, dalam keadaan semuanya ada sudah di atas muka bumi dan Allah menjanjikannya untuk kita ketika Allah mau menghidupkan kita. Betul? Nah, okey. Nah, itu memaksud ayat Allah SWT surah Yunus ayat 6. Okey. Jadi kata musannif adalah dilaporkan dari yang tersebut itu adalah dilaporkan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, berarti musannif meriwayatkan daripada periwayatan yang sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Bahawa ulasan ayat itu adalah ulasan penjelasan. Ulasan penjelasan daripada Abdullah bin Mas'ud. Faham ke?
Nah, sedikit persoalan. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Dalam arti kata umum, Abdullah bin Mas'ud adalah sepupu Nabi, sahabat Nabi, lebih muda dari Nabi, banyak mudanya daripada baginda Nabi SAW. Bahkan ketika Nabi SAW mendoakan, pegang kepalanya dan berdoa, ni masih kanak-kanak dia. Ya kan? Dan dia merupakan orang yang didoakan oleh Nabi SAW dan ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW sebagai penafsir Al-Quran. Ya, Abdullah bin Abbas adalah orang yang diisyaratkan, ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW selepas Nabi mendoakannya dengan atau sebagai orang yang alim Al-Quran. Nah, orang yang sangat memahami Al-Quranul Karim. Jelaskah? Nah, hal ini menunjukkan bahawa tidak semua sahabat-sahabat Nabi mempunyai kealiman tentang Al-Quran. Nah, mereka nanti merujukkan persoalan-persoalan mereka kepada Abdullah bin Abbas. Fahamkah? Begitu. Nah, generasi itu sampai wafat baginda Nabi SAW, nah mereka merujuk kepada Ibnu Abbas. Mereka merujuk kepada Ibnu Abbas. Nah, ada lagi sahabat-sahabat yang lain. Nah, Ibnu Mas'ud antaranya kan. Nah, mereka adalah ahli Al-Quran di kalangan sahabat Nabi SAW. Terutamanya adalah Ibnu Abbas ini ataupun Abdullah bin Abbas ini sendiri. Ya. Ayat 13 ayat 13 surah Al-Jasiyah. Nah, perbetulkan dhabit tadi. Surah 45 Al-Jasiyah. Al-Jasiyah ayat 13. Jadi kita lazimnya dhabitnya adalah ayat 13 surah Al-Jasiyah. Nah, begitu cara dhabitnya. Pastikan dhabitnya standard semua. Begitu kan? Okey. Nah, Ibnu Abbas sebagai seorang penafsir Al-Quran, Abdullah bin Abbas ini sebagai seorang yang alim Al-Quran, itu kan? Sebagai seorang yang ditunjukkan oleh baginda Nabi bagi menafsirkan Al-Quran. Nah, beliau memberikan tafsiran bagi ayat yang kita sebutkan tadi. Bagi ayat 13 surah Al-Jasiyah. Nah, boleh baca kah? 13 ayat 13 surah Al-Jasiyah, siapa mau baca? Anjung baca. Kau semua tidak mau, itu tidak mau, ini tidak mau, itu payah, ini payah. Tidak hafal ambil Quran, Mbak. Dari Walid mau memastikan bunyi ayatnya menepati makna yang disebutkan. Al-Jasiyah surah 45. Ayat 13. Surah 45 betul. Surah yang ke-45 ayat 13. Baca, Janjung. Taranum Bayati. Baca. Ayat 13. Kau jangan kacau Miji. Diam-diam saja. Tengok sini. Anjung itu bukan boleh orang tengok-tengok dia kembang buntutnya, tahu tak?
Nah, mau baca satu ayat itu saja 15 minit kasih kau masa. Apa kau ni baca? Kau baca apa Anjung? Kasih kuat bah. Anjung kenapa? Anjung mana boleh apa? Jadi mana boleh macam itu? Kau kena belajar Quran. Mana boleh orang Islam tidak tahu baca Quran bah. Kan? Walid tidak peduli siapapun kamu orang. Ya? Tua kah, muda kah, mesti boleh baca Al-Quran. Ingat ya. Nah, jika tidak boleh, belajar dengan Abuya. Jika dengan Abuya pun tidak boleh, baru belajar dengan Walid. Kena belajar dengan Walid, caranya macam lain, keadaannya macam lain. Nah, itu saja. Jantan pun akan menangis sebab kamu orang tahu kah belajar dengan Walid. Tidak tahu menangis itu air mata apa, tapi tetap akan menangis. Jadi pastikan kamu orang jangan berdepan dengan Walid untuk belajar Quran. Lain-lain itu kamu orang boleh. Mau belajar silat boleh, mau belajar apa boleh, tapi kalau mau belajar Quran jangan dengan Walid. Sebab Walid mewarisi ayah Walid bah dalam mengajar Al-Quran. Tahu kah? Kamu orang mau belajar dengan Walid kah Quran? Nah, pastikan jangan. Walid sendiri pun tidak sanggup untuk mengajar orang Al-Quran. Tahu kah? Jadi belajar Anjung. Tahu sudah kau tidak boleh baca dengan betul kan? Kau sedar diri kah? Buka dulu bah, kau tutup mata apa? Kau sedar diri kah? Nah, itu pun kau mau menikah sudah, gatal sudah, begitu begini. Quran pun tidak lepas lagi. Gatal apa? Nah, belajar bah, kasih pandai dulu. Nah, baca, siapa yang baca? Nah, Rantau baca cepat. Kau ketawa dengan orang, kau pun teruk. Allah gelapkan hati kau kalau ketawa dengan orang. Main-main tak? Kuat. Nah, suruh kuat pun volumenya naik satu ini saja. Cuba ulang balik. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a. Begitu kan? Minhu. Jami'an minhu. Kemudian? Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tidak menepati ayat ini. Tidak menepati ayatnya sama di awal. Tetapi ayat yang penyambungnya itu tidak menepati. Tidak menepati dengan dia jadikan untukmu segala yang di langit dan di bumi itu. Untukmu. Dia jadikan untukmu. Nah, terkait dengan itu. Cari ayat lain. Bukan. Coba cek surah Yunus tadi. Yunus ayat 3 tadi kan? Ayat 6. Coba cek Yunus ayat 6. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Bunyi ayatnya begitu kan? Bukan. Kalau itu bukan. Dia satu ayat yang menunjukkan sesungguhnya kami jadikan dan dia
Huwallahu alladhi khalaqakum. Ayat yang bunyi begitu. Mesti bunyi begitu. Wa huwallahu alladhi khalaqakum ma fis samawati wa ma fil ard. Ayatnya mesti bunyi begitu. Berdasarkan kepada teks Rumi, teks terjemahannya. Huwallahu alladhi khalaqakum. Ma fis samawati wa ma fil ard. Ma fis samawati wal ard. Dan dialah, yakni Allah, yang menciptakan kepada kamu, menjadikan kepada kamu, menjadikan untukmu ma fis samawati wal ard, apa yang ada di langit dan yang di bumi. Tak dapat Sebab kebanyakan apps datangnya dengan bagi makna kemudian datang ayat. Gitu kan? Kita kena cari apps Arab. Yang kita masukkan perkataan Arab, keluar ayatnya. Jadi dobit yang tadi perlu dibatalkannya. Dua dobit itu perlu dibatalkan. Nanti ada kesempatan kita cari lagi. Nah, kita teruskan dulu yang lain. Okey, Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini. Yang kita masih lagi kabur nih, surah apa, ayat apa Tapi tetap ayat Al-Quran. Nah, bunyinya begitu nantinya. Huwallahu alladhi khalaqakum ma fis samawati wal ard. Dan kemudian ada ayat lain di ujungnya. Okey. Nah, apa maksudnya menurut tafsiran Ibnu Abbas? Menurut tafsiran Abdullah bin Abbas, katanya dalam tiap-tiap sesuatu dalam istilah ilmunya dibilang syai'. Asy-syai'. Ya. Syai' berarti tiap-tiap suatu yang diciptakan. Yang ada dan diciptakan. Asy-syai'. Nah, istilah ini perlu diingat ya bagi kita untuk menguasai keilmuan. Melainkan kita bukan mau menguasai keilmuan. Macam anjung bah. Kan? Kita yang mau menguasai keilmuan sangat perlu menguasai istilah-istilah sebegini. Nah, yang tidak mau menguasai keilmuan macam anjung, nah itu tidak apa-apa. Dia gitu saja dia. Nah, dia tidak mau menguasai keilmuan. Okey, asy-syai', istilah Arabnya syai'un ya. Kadang-kadang disebut syai'un. Ada ya mati ya ilat di sini. Ada hamzah syai'un. Nah, asy-syai'un. Asy-syai'un ataupun spellingnya syai'. Nah. Syai' ataupun maksudnya adalah segala sesuatu yang diciptakan, ya, sudah tentu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersifat ada. Sama ada kita tahu atau tidak tahu saja. Ya kan? Nah, bersifat ada. Ya kan? Contoh malaikat, nah bersifat ada. Sama ada kita tahu atau tidak tahu saja. Ya kan? Nah, yang lainnya, lain daripada malaikat, nah macam-macam makhluk lagi. Yang kita pun tidak tahu, kita pun tidak kenal. Nah, orang cerita tentang aliens. Ya kan? Aliens yang matanya besar, kepalanya begitu begini, bertaring dia, besar. Nah, aku pun tidak tahu, aku tengok dalam filem Terminator. Tahukah aliens? Tahukah aliens? Siapa tidak tahu aliens? Kau tahu aliens rantau? Tahu juga kau? Nah, anjung kau tahu aliens? Macam mana aliens? Cuba kau gambarkan yang kau tahu, aliens yang kau tahu. Bisu. Oh, aliens itu bisu menurut anjung.
Nah, Walid pun tidak tahu bisukah, cakapkah. Nah, alien sebagai contoh. Nah, itu pada hakikatnya kita tahu, nah berarti ada, begitu kan? Nah, sama ada kita tahu atau tidak tahu, nah itu merupakan ciptaan Allah SWT, dibilang syai'. Dalam arti kata yang lain, syai' ini juga terkait dengan makhlukat, makhluk. Ya. Istilah syai' dikaitkan dengan makhluk keseluruhannya. Nah, ada lagi perbahasan lebih tinggi mengatakan syai' itu adalah juz'iyat. Maksudnya syai' itu adalah juz'iyat ataupun lapisan-lapisan, bahagian-bahagian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk syai'. Nah, istilah itu tinggi kita tidak gunakan, kita guna yang rendah saja dulu. Nah, syai' adalah apa tadi yang awal boleh sebut? Sesuatu yang diciptakan dan bersifat ada, ya. Nah, sama ada kita tahu atau tidak tahu, itu syai'. Nah, jadi bilangnya dalam tiap-tiap sesuatu. Nah, sekarang kita mau tunjuk syai' itu, tiap-tiap sesuatu. Apa tiap-tiap sesuatu? Yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala bersifat dan bersifat ada, begitu kan? Nah, cuma kita tidak tahu saja. Nah, ada orang baru tahu pasal hantu. Kan? Ada orang baru tahu pasal langsui. Ada orang baru tahu pasal Pontianak, ada orang baru tahu pasal toyol, ada orang baru tahu. Nah, Walid pun banyak lagi tidak tahu, Pak. Itu ini. Kan? Ada orang baru tahu pasal malaikat, ada orang baru tahu begini, macam-macam. Berarti ada, cuma kita tidak tahu, gitu kan? Nah, itu syai'. Dalam tiap-tiap sesuatu itu, ada satu sifat dari sifat Allah. Nah, ini kita langsung terjun ke dalam dunia ilmu usuluddin, ya. Ingat ya, kita langsung terjun ke dalam dunia, nah boleh sebut dunia saja, sebagai gambaran keluasannya, ya kan? Terjun ke dalam dunia atau ke dalam disiplin ilmu usuluddin. Nah, dalam bentuk enologi. Bukan fakta ya, fakta kita lihat dalam kitab usuluddin. Tapi ini enologinya. Okey, dalam tiap-tiap sesuatu ada satu sifat dari sifat Allah. Nah, kita tahu, kita faham tentang sifat 20, begitu kan? Nah, yang hakikatnya sifat Allah bukan 20. Nah, 20 itu merupakan sesuatu yang dikeluarkan daripada Al-Quran, ya, dan dibentangkan kepada kita umat. Betul kan? Sedangkan sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terjumlah banyaknya. Dan semuanya bersifat sempurna. Begitu kan? Nah, itu pegangan kita. Jadi katanya dalam tiap-tiap suatu ada satu sifat dari sifat Allah. Nah, pengertiannya nanti saya ajarkan. Dan tiap-tiap nama Allah ada satu tanda bagi satu daripada nama-namanya. Tiap-tiap nama bukan nama. Dalam tiap-tiap nama dan tiap-tiap nama adalah satu tanda. Tanda artinya apa? Tanda artinya apa, Sofia? Nah, tiap-tiap nama adalah satu tanda. Adalah ada di sana tanda. Ada di sana yang menunjukkan bagi satu daripada namanya. Atau bagi satu ayat terkait. Ya, dobitkan. Dan tiap-tiap nama apapun yang ada namanya, yang kita sebut namanya, adalah satu tanda yang menunjukkan bagi satu daripada namanya, bagi satu terkait, terhubung dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bercakap usuluddin ini. Berhati-hati ya. Maka kata musannif, maka jadi matannya itu matan yang di atas itu making sebagai matannya. Jadi seolah-olah musannif menggunakan analogi ini bercakap dengan kita terkait dengan usuluddin.
Nah, kita membahagikan perkataan awal tadi itu sebagai matan, kerana itu yang kita mau kaji. Dalam tiap-tiap suatu ada satu sifat dari sifat-sifat Allah. Nama king. Mau hijau kau, mau merah kah, mau biru kah, jangan hitam saja. Mau orange kah, mau kuning kah, mau pink kah. Nah, suka hati kemurang. Nah, kemudian makinkan lagi. Dan tiap-tiap nama dan ai dalam. Nah, supaya kamu orang tidak canggung ayatnya. Dan ai dalam tiap-tiap nama, tiap-tiap nama adalah satu tanda ai yang menunjukkan bagi satu daripada ai terhubung, terkait dengan nama-namanya ai Allah Subhanahu wa taala. Nah, baca Qaumizi. Jangan baca teks, baca yang terkait dhabit saja. Ayatnya jadi macam mana? Jangan teks ini ya, baca yang terkait dhabit. Jadi semua orang dhabit begitukah? Okey. Maka, nah ini penjelasan. Maka tentulah kamu itu, kamu di situ nanti namanya Mizi. Kamu di situ nanti namanya Bang Aqil. Kamu di situ nanti namanya Mimi. Kamu di situ nanti namanya Lina. Kamu di situ nanti namanya Atul. Kamu di situ nanti namanya apapun. Nah, apapun bukan orang saja, kan? Kamu itu di situ nanti namanya kambing. Kamu di situ nanti namanya angsa. Kamu di situ nanti namanya ayam piru. Kamu di situ nanti namanya itik. Kamu di situ nanti namanya bewa. Kamu di situ nanti namanya babi. Kamu di situ nanti namanya apapun yang disebut dengan nama. Itu kan? Faham tak? Nah, berarti semua perkara ada nama kan? Itu hakikat yang kita terima. Semua perkara, semua hal ada namanya. Betul? Mimi? Kan? Tidak ada yang tidak ada nama. Allah mengajarkan sudah kepada bapa segala manusia, baginda Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, belajar sampai begitu. Ya. Wa 'allama, dan kami telah mengajarkan Adam, ya Nabi Adam alaihissalam, bapa segala manusia, sekalian nama-nama. Asma'a kullaha, sekalian nama-nama. Nah, berarti Allah mengajarkan kepada baginda Nabi Adam alaihissalam sekalian nama-nama syai', ya. Sekalian nama-nama yang kita sebutkan syai' tadi. Sekalian nama-nama yang diciptakan dan ada. Ya. Allah mengajar sudah. Nah, kita ini mewarisi pengetahuan secara tabi'inya daripada Nabi Adam alaihissalam turun sampai ke kita, gitu kan? Nah, kita kemudiannya tahu saja nama ini daun. Nah, mungkin kita melalui proses belajar dan sebagainya, gitu kan? Nah, orang yang melalui proses belajar itu pun dia belajar dan belajar dan belajar dan belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Nah, nanti rentetannya sampai kepada baginda Nabi Allah Adam alaihissalam. Betulkah? Pahamkah? Nah, ini namanya daun. Ini namanya kayu. Ini namanya rotan. Lagi nama apa? Macam nama kan? Nah, ini namanya handphone. Ini namanya bedak. Ini namanya lipstick. Ini namanya minyak wangi. Ini namanya tai. Ini namanya apa? Semua tahu kan? Tidak ada yang tidak ada nama. Betul kan? Betul? Nah, baik objek itu, ingat, maupun halnya,
maupun perkaranya, semua ada nama. Betul? Jelaskah? Okey. Dan tiap-tiap nama adalah satu tanda, ayatnya sudah tadi. Maka tentulah kamu itu. Nah, kamu itu adalah kita. Nah, kalau tadi kita sebut sekalian makhluk ya. Nah, sekarang kita spesifik kecilkan kita saja. Makhluk sudah kita sebutkan tadi. Nah, sekarang kita saja. Tentulah kamu itu. Nah, kamu di situ Walid ka, Mizi ka, Baqil ka, Atul ka, Sofia ka, Sheila ka, siapa-siapa saja. Siapa-siapa pun. Di antara nama-namanya. Nah, jadi berarti tentulah kamu, ai kita, termasuk di antara yang terkait, ai berkait dengan nama-namanya ai Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita, kamu, ai kita saja di situ termasuklah syai' itu tadi. Ya, yang berkait atau terkait dengan nama-namanya, terkait dengan nama-namanya ai Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekejap lagi kita cari terkait di mana. Faham tak? Nah, Atul. Nama kau Atul. Begitu kan? Nah, Atul itu sebenarnya terkait, terhubung dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, nanti sekejap kita cari terkait bagaimana. Ya. Kau jangan syok saja. Oh ya, aku pun terkait dengan nama Allah. Masya Allah, hebat aku. Hebat apa? Kau tanam sayur saja, bah. Kamu yang tanam sayur, tahu tak? Okey. Janji kau bilang Walid Bengali Kapet pula. No, aku bukan Bengali Kapet, bah. Aku Atul, aku ini Arab jual sugi, tahu tak? Okey. Maka tentulah kamu itu di antara nama-namanya, di antara apa tobitnya? Terkait, ya, terhubung, itu kan, dengan nama-namanya. Dan sifat-sifatnya, nah bahkan bukan nama saja, terhubung dengan sifat-sifatnya dan perbuatannya, af'alnya. Nah, jadi kita yang kita katakan kita tadi, Atul ka, Mizi ka, kita semua, ya, kita semua mesti terkait. Nah, terkait, terhubung dengan nama-nama Allah itu, terkait, terhubung dengan sifat-sifat Allah itu, terkait, terhubung dengan perbuatan-perbuatan Allah itu. Jelas? Nah, kasih nampak di situ dulu. Nanti baru kita bincang itu batinnya apa. Nah, boleh baca satu ayat lagi. Batinnya melalui kuasanya. Batinnya melalui kuasanya. Batinnya nah, kalau dengan Allah ini kita mau sebut rohaniah, jasmaniah tidak boleh. Dengan batinnya pemahaman, sekejap, batinnya pemahaman hubungan. Nah, pakai perkataan itu. Batinnya pemahaman kita terkait hubungan, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya batinnya melalui kuasanya, pemahaman hubungan dengan Allah SWT melalui kuasanya, melalui kudrahnya. Kuasanya kudrahnya. Nah, begitu. Dan zahirnya pemahaman perhubungan. Ya. Nah, kita langsung memakai istilah dasar kita. Dan zahirnya pemahaman terkait perhubungan, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala melalui kebijaksanaannya, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana ada
ada zahir batin juga kan, kerana terkait dengan kita zahir batin. Cuma pada sisi Allah kita tidak boleh menggunakan istilah itu. Ya kan? Istilah rohaniah, istilah jasmaniah mana sesuai dengan Allah. Kita sesuai dengan kita. Ya. Jika kita bercakap tentang hubungan kita dengan Allah, nah kita gunakan rohaniah itu hubungan, jasmaniah itu perhubungan, betul. Nah, sekarang kita langsung menggunakan istilah hubungan dan perhubungan. Nah, hubungan terkait dengan batinnya dan perhubungan terkait dengan zahirnya. Ya. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui batin, melalui hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan terhubung terkait dengan kuasanya. Ya, terkait dengan kuasanya yang sempurna. Ai qudrat kita bilang di situ. Kan? Dan manakala perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kebijaksanaannya. Faham kan? Nah, sekarang kita perjelaskan 3-4 baris ini saja kita belajar malam ini. Nah, ini pun mungkin sampai jam 10.30. Kau lapar nasi ke Bangkir? Kau tadi siang kau bagi 2 pinggan sudah. Nah, ini malam mau makan lagi kah? Makanlah Bangkir. Mudah-mudahan pulang kau nanti, nah besar saja mamakmu tengok, wah besar Bangkir ni kan. Nah cukup makan dia di sana. Begitu. Okey. Nah, kita ambil yang pertama, matannya dulu ya. Dalam tiap-tiap sesuatu ada satu sifat dari sifat Allah. Nah, kedudukannya, nah ini semua boleh padam saja. Ini belajar kasi betul ya. Siapa yang belajar dia tahu. Yang tidak belajar tidak akan tahu selamanya. Walaupun nantinya dia belagak-belagak pandai gitu kan. Nah itu kadang-kadang tabiat manusia dia suka belagak pandai. Ya kan? Okey. Tadi kita sebut sudah ya. Diri kita. Nah ini kita gantikan oleh kerana kita bercakap secara umum ya, bukan secara khusus. Nah ini kita gantikan dengan makhluk. Okey? Faham tak? Tidak faham? Kenapa tidak faham? Faham kau Sofia? Nah boleh cakap-cakap tadi kau cakap-cakap dengan sila. Hah? Makan itu telan. Matan itu teks asal. Matan adalah teks asal. Itu dipanggil matan. Ya, dari matan itu kemudian disyarahkan. Daripada teks asal itu kemudian disyarahkan. Faham tak? Dalam bahasa Arab, teks asal dipanggil matan. Teks asal ini dipanggil matan. Nah, Al-Quran itu matan. Hadis Nabi itu matan. Nah, selepas itu baru disyarahkan, ditafsirkan. Ya, apabila disyarahkan itu dipanggil takwil. Dia tidak panggil matan lagi. Nah, takwil inilah yang kemudian dipanggil tafsir. Dipanggil tafsir. Apa lagi? Dipanggil dirayah. Dipanggil tadabbur. Dan lain-lain. Nah, ini nama-nama yang umum saja. Okey? Faham tak? Jadi matan itu teks asal. Nah, kita dalam kajian kitab nantinya kita akan menggunakan teks asal. Begitu, faham tak? Nah, kajian kitab itu namanya fiqh. Nah, kita akan ambil teks asalnya. Contoh i'anatul talibin. Nah, ambil i'anatul talibin dan kemudian syarah-syarah yang lain letak di kelilingnya. Faham tak? Nah, itu menuntut satu orang 10 kitab. Atul dia duduk di sini, depan dia ada 10 kitab. Mimi duduk di sini, depan dia 10 kitab. Nah, ketika itu kita makan ruang banyak mana? Kan seorang 10 kitab letak di depan. Nah, mungkin pada tahun 2035.
Kalau beginilah cara belajar gemurang, berarti 2035 belum tentu. Kenapa? Kerana Mak Ngot dan Pak Ngot. Nah, kau mau marah Walid kah cakap begitu? Pas. Jadi, kau setuju atau tidak? Setuju. Nah, itu yang terbaik, Pak. Setuju saja Walid cakap. Okey. Nah, selesai kah Sofia? Nah, sudah, Pak. Jangan tanya banyak-banyak kali. Ha? Nah, dalam matan, kita sebutkan matan tadi. Nah, baca matannya Sofia. Baca matannya. Nah, syai' itu apa? Kau fahamkah? Fahamkah? Nah, Allah menciptakannya ada. Syai' itu sendiri gambaran makhluk sudah. Boleh cukup cakap tadi kan? Nah, syai' di situ. Di sini duduknya syai'. Nampakkah? Nah, syai' itu apa? Ya, yang diciptakan. Siapa yang mencipta? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, berarti yang Allah ciptakan itu namanya makhluk. Itu kan? Dan bersifat ada. Semestinya ada, Pak. Tinggal kita saja tahu atau tidak tahu. Betul? Okey. Nah, itu makhluk. Nah, sekarang kita bercakap konsep yang lebih umum ya dalam ilmu tauhid. Nah, kita gantikan diri dengan makhluk. Hakikatnya diri kita berada dalam ini. Okey? Diri kita berada dalam makhluk ini. Fahamkah? Okey. Kemudian baca. Syai' lepas itu ada satu sifat. Nah, sekarang kita keluarkan makhluk. Kita keluarkan daripada ini ya. Ini struktur pertama. Nah, kita keluarkan makhluk. Nah, termasuk kita ada di dalam ini. Nah, dalam makhluk ini ada sifat Allah, betul? Ya, ada sifat Allah. Nah, di sini sifat. Nah, ada nama Allah, di sini nama. Nama dulu kan? Baca yang kedua. Nama dengan nama. Okey, katakan di sini nama. Dan terus. Okey, terus. Dan perbuatan. Nah, salah susunan ini sebenarnya. Nanti kita susun kecil betul. Kita tulis saja dulu. Okey, perbuatan. Perbuatan dalam istilah Arab panggil af'al ya. Nah, jadi kita perbetulkan dulu. Nah, perbuatan di sini perbuatan. Di sini sifat. Dan di sini asma. Asma atau nama. Nah, itu susunan yang betul. Ya. Ini datang dari mana ya? Ini pemahaman kita. Nah, boleh tunjukkan lagi satu ya, sama ada begini ataupun begitu. Nah, boleh tunjuk lagi satu. Nah, dasarnya begini. Makhluk, agama, dan nah ini dasarnya. Boleh nampak kah? Sama saja. Nah, biasanya kita di sini diri kan? Biasanya di sini diri kita. Nah, diri kita sangat spesifik, kecil, tahu tak? Nah, sekarang kita bercakap dalam skala yang luas, skala yang besar. Nah, melibatkan sekalian makhluk, bukan diri kita saja. Nah, sekalian makhluk. Tapi diri kita berada di sini juga. Nah, yang kedua di sini adalah agama, sama saja. Yang ketiga adalah Allah SWT, sama saja. Faham tak? Boleh nampak tak? Nah, sekarang makhluk tetap makhluk, berada di tempat yang paling kecil. Nah, berarti kita berada di tempat yang paling kecil, faham tak? Nah, kalau sekalian makhluk saja berada di tempat yang paling kecil, nah bagaimana dirimu Lina? Kau memang kecil sudah. Faham tak? Faham? Nah, Mimi,
sekalian makhluk berada di tempat yang paling kecil. Paling kecil, betul? Nah, kau sekarang berada di mana? Yang terkecil daripada makhluk yang kecil, betul kan? Nah, faham begitu, bah? Nah, bangkil, kau besar. Kau besar, bah? Tapi kau pun berada di dalam makhluk juga, kan? Nah, jadi kau di dalam makhluk ini di mana? Allah, pandai bangkil. Subhanallah. Seperti semut hitam di waktu malam yang gelap pekat, bilang bangkil. Nah, seperti semut hitam saja di malam yang gelap pekat. Nah, berarti apa bangkil? Berarti apa? Kau jangan pandai sebut saja seperti semut kecil di malam, semut hitam di malam yang gelap pekat. Pandai saja kau bersastra, tapi kau tidak tahu apa maksudnya. Nah, sekarang aku tanya maksudnya apa? Oh, ada tapi tidak kelihatan. Pandai bah dia, ha? Makil ni pandai sastra orangnya. Dia harus berbini dengan istri yang pandai bermadah-madah begitu. Kan? Hah? Makil, Mira kau pandai bermadah kan? InsyaAllah. Nah, berarti apa? Berarti kerdilnya kita, betul? Hah? Berarti kerdilnya kita. Kerdil tahukah? Kerdil. Bukan kaldai. Kerdil, tahukah kerdil? Nah, siapa? Mimi, kerdil apa Mimi? Mimi bilang kerdil. Apa itu, pondan kah? Apa? Kecil, lemah, gitu kan? Nah, kerdil, tidak berupaya, kan? Nah, itulah kerdil. Nah, kalau gajah dengan kita di sini, makhluk antaranya adalah gajah. Kau pun antara makhluknya di sini. Gajah dengan kau. Kau dengan gajah. Nah, siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih besar? Siapa yang lebih power? Kau lari kan dari gajah kan? Nah, berarti itulah gambaran kerdilnya. Paham enggak? Nah, jangan gajah, bah. Ular sudah di sini. Kau lari juga kan? Cincang. Nah, kalau parang ada di tangan kau. Cicak. Nah, jangan cicak, bah. Mimi, lipas di sini. Lari masuk dalam kain kau. Kau teriak kah? Tiada kah? Macam mana? Begitu kan? Nah, gambaran apa itu? Nah, itu gambaran kerdilnya. Paham nggak? Nah, kasih paham semua orang. Pas. Dia jalan-jalan di padang sana, jalan-jalan balik itu apa? Masuk dalam kainnya. Itu apa? Kan katak kau ni. Katak itu besar, bah. Dia sedar. Ini dia pulang, dia tidak sedar, bah. Pulang-pulang dia. Mana ada lintah tengah darat itu? Kau ni pun. Aduh. Sekenit, sekenit namanya. Kan? Pulang-pulang dia sekenit, tengok bengkak sudah, gatal sudah kan. Sekenit gigit aku, sekenit saja. Kan? Mau buang macam mana ni? Mau buang macam mana ni? Begitu jadi. Bukan begitu kah? Itu sekenit saja. Nah, gambaran itu menunjukkan kau pun kerdil, paham tak? Nah, semua kita kerdil saja. Nah, ini posisi kita. Paling kecil, bahkan paling kerdil. Tapi mau sombong-sombong saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat subuh tidak mau, lari masuk dalam bilik, tidur di sana, tidak bangun-bangun. Okey. Nah, sekarang nampak ya. Selalu kita bercakap agama ya, adalah alat perhubungan yang diciptakan Allah SWT kepada makhluknya. Betul kan? Agama adalah alat perhubungan yang diciptakan oleh Allah SWT kepada makhluknya. Nah, khususnya manusia, jin, gitu kan? Jin pula daripada bangsa-bangsa yang berbagai-bagai, gitu kan? Nah, Allah menciptakan kepada kita yang makhluk ini alat untuk berhubungan dengan Allah SWT. Alat untuk berhubungan itu dalam bahasa yang umumnya disebut agama, betul? Ya. Maka dalam disiplin
ilmu usuluddin, agama itu termasuk di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam af'al Allah Subhanahu wa taala. Jelaskah? Ya. Agama itu termasuk di dalam af'al, termasuk di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelaskah begitu? Siapa yang tidak jelas? Nah, nanti kita lihat balik ya. Kita lihat balik ya. Nah, nanti kita begini ya. Yang di sini ada dua hal. Di sini ada dua hal. Nah, di sini Allah. Nah, di sini agama. Ya. Ini Walid punya tangan tidak pandai melukis, tahu kah? Di sini agama. Mau tulis terbalik macam mana? Nah, di situ agama dan di sini diri kita. Di sini diri kita. Nah, diri kita termasuk di sini. Ada di sini. Okey? Boleh nampak kah? Nah, mau tunjuk yang ini, mau tunjuk yang ini. Boleh nampak kah? Nah. Siapa yang tidak faham kasih tahu bah. Walid mengajar sekali lalu, 2 kali lalu, 3 kali lalu. Tidak faham kurotan tengah belakang pas ini. Kau faham ke Tul? Kau faham ke tidak? Baru kau mengaku kurang. Tadi kau faham saja aku tanya. Nah, ini adalah kita mau bilang apa? Carta asal ataupun asas. Nah, ini carta pemahaman. Nah, jadi kau tidak paham apa Tul, Walid mau tunjukkan saja, ya. Walid mau tunjukkan saja makhluk, nah diri kita di sini. Perbuatan Allah, nah itulah agama. Ya. Nah, nanti nama Allah, sifat Allah itu terkait dengan Allah SWT langsung. Jadi kau tidak paham apa? Ya, silakan. Perbuatan Allah itu makhluk nanti melakukannya. Makhluk menjadi pelaksana kepada perbuatan Allah SWT. Makhluk menjadi pelaksana kepada agama. Kan? Carta asal ataupun asas kita menunjukkan makhluklah yang menjalankan agama untuk berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah ni bagi Allah. Ini bagi Allah. Ini adalah apa kita nak kata mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala, nama asma mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian kita selepas ini apa kaitan? Itu. Nampakkah? Sila. Nampakkah? Kau jangan pura-pura dengan Walid. Betul. Kalau aku tanya bila-bila pun kau faham. Okey. Nah, sekarang nampak sudah. Tadi kita sebut segala sesuatu, betul? Nah, segala sesuatu itu makhluk. Kemudian makhluk itu, dalam setiap makhluk itu katanya ada nama Allah. Dia sebut nama dulu kan? Nah, sekarang kita perbetul susunannya. Gitu kan? Dalam makhluk itu ada perbuatan Allah. Ya. Dalam makhluk itu ada sifat Allah. Dalam makhluk itu ada nama Allah. Itu kan? Nah, itu yang kita mau kaji sekarang. Boleh tulis. Ya, boleh tulis fakta kajiannya. Nah, kajian kita ya. Teks kajian kita matannya adalah dalam sesuatu. Nah, sesuatu itu kita tulis terus makhluk. Nah, termasuk diri kita. Ada, nah katanya ada apa? Ada nama Allah katanya kan. Nah, boleh susun saja. Boleh ambil dari sini ya. Ada perbuatan. Perbuatan Allah. Itu pertama. Yang keduanya ada sifat. Ada sifat Allah. Dan yang ketiganya ada nama Allah. Nah, kita mau paham ini ya. Kita mau paham yang ini. Nah, fokus kita untuk paham yang ini.
Nah, ini datang dari mana? Ini datang dari teks kita. Perhatikan semua orang, betul atau tidak betul yang boleh tulis ini. Ini bukan cara mengaji di pondok ya. Kalau cara mengaji di pondok saja tidak ada begini, dia baca kitab saja. Kau fahamkah, kau tidak faham, terserah kau sendiri. Nah, ini cara mengaji di pondok Walid. Pondok Ustaz Amir Hamdan bin Osman. Nah, caranya lain. Nah, Walid tidak peduli sama orang lain. Walid kira cara Walid. Dan dengan cara Walid akan memastikan kamu orang faham dan mendapat ilmu. Nah, sebab itu antara cara Walid ialah rotan tengah belakang. Nah, itu kan caraku kan? Nah, kau takut fas, baru kau tahu takut. Nah, Mimi itu takut-takut saja dia. Rotan semua orang, aku tak kira apa. Mama-mamamu rotan juga. Ha? Nah, sekarang kau faham sudah, Tul? Okey, betul kan? Betul kan? Nah, sekarang kita mau mengkaji dalam sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Makhluk. Kita tunjuk sudah ya. Carta ini telah menunjukkan sudah. Ada, bilangnya, musannif kita, mursyid kita bilang, ada, pertama ada perbuatan Allah. Yang kedua ada sifat Allah. Yang ketiga ada nama Allah. Nah, dalam tiap-tiap sesuatu, makhluk itu. Betul kan? Berarti dalam kuda, dalam biawak, dalam babi, dalam apapun, dalam manusia, dalam jin, dalam tumbuh-tumbuhan, dalam apapun yang di bumi dan yang di langit, yang nampak, yang tidak nampak, semuanya ada ini. Ada 3 perkara ini. Jelaskah? Nah, kamu orang boleh faham ke ini? Ha? Ini usuluddin ya. Kalau tidak boleh faham, nah darjah 1 saja kamu orang sekolah. Ha? Tadika, bukan darjah 1 tadika. Mau hantar tadika semula kah? Ha? CINTA. Nah, belajar begitu. Okey. Nah, Walid tengok teks semula. Walid takut Walid silap. Nah, Walid pastikan kamu orang, nah kalau Walid silap, diperbetulkan. Dalam tiap-tiap sesuatu, makhluk di situ, ada satu sifat dari sifat Allah. Nah, musannif bilang sifat dulu. Ya. Kemudian, nama daripada nama Allah, yang menunjukkan nama, dalam tiap-tiap nama, ada tanda yang menunjukkan nama Allah SWT, maka tentulah kamu itu di antara nama-nama dan sifat-sifatnya dan perbuatannya. Dalam analoginya disebut nama, sifat dan perbuatannya. Nah, itu yang kita mau pakai. Pencerahan dari matan oleh musannif itu tadi. Nah, ini yang boleh tulis tadi. Nampakkah? Nah, dalam tiap-tiap nama. Nah, makhluk itu tidak tinggal dengan makhluk saja, apa? Diberikan oleh Allah SWT nama, gitu kan? Makhluk tidak tinggal sebagai makhluk begitu saja. Nah, bangkil, kau makhluk ya. Jangan sebut bangkil, nama kau tiada. Hai makhluk. Oi makhluk. Nanti bangkil pun dengan orang, makhluk. Mizi, dia tidak panggil Mizi lagi. Makhluk. Oi makhluk, makan nasi. Nah, Walid pun mau panggil kamu orang macam mana? Makhluk. Hai sekalian makhluk, gitu kan? Nah, sekarang faham kah? Sekarang faham kah? Nah, kerana itu nama kau Atul, nama kau Fas, nama kau Mimi, nama Lina, nama itu, nama ini. Faham kah? Nah, kerana itulah nama sayur sawi, kangkung. Nah, pelandukku tidak makan ini hari kangkung. Bagi? Hari ini Walid pun sakit saja, habis semua. Mau mati sudah. Tinggal 10 hari lagi saja aku. Nah, aku mulai sakit sudah. Dari kaki sampai pinggang sakit sudah. 10 hari ini akan datang terus. Sakit. Sampai kepala habis. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Okey. Jadi aku tanya di mana? Kangkung. Nama kangkung. Kan? Nah, kalau kangkung itu tidak bernama, kangkung itu tidak bernama, kangkung juga kan? Andainya yang sayur-sayuran itu tidak bernama, nah kamu mau panggil apa? Hah? Sayur. Nah semua sayur kan? Saya mau sayur. Datang orang ini, saya mau sayur. Yang menjual sayur itu pening. Saya mau sayur. Ini mau sayur. Semua orang panggil sayur saja. Nah mungkin nanti kita katakan, nah kita sendiri memilih mengambilnya, gitu kan? Nah luar daripada sifat, memilih, mengambil, mengangkat itu sifat. Nah luar daripada sifat sekarang, nama saja. Nah semua tidak bernama, kau mau buat macam mana? Nampak? Nah disitulah yang Walid bacakan dalil tadi. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada baginda Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan kemudian mewarisi keilmuan nama itu. Sebab itulah ada perbincangan, ada kajian tentang bagaimana nama-nama ini tercetus. Nah manusia tidak dapat menjawab, melainkan Al-Quran yang menjawab. Nah siapapun manusia itu, cerdik pandai apapun dia tidak mampu menjawab bagaimana nama-nama ini tercetus. Tahukah? Ada yang mengatakan ini daripada Inggris, ada yang mengatakan ini daripada Arab, ada yang mengatakan ini. Nah, tiap-tiap bangsa akan mempromosikan bangsanya. Kononnya bangsa lah pencetus istilah itu, istilah ini. Nah, tapi bila dijadikan sebagai dapatan, nah berserabut saja, bohong saja semuanya. Nah, Allah menjawab dalam Al-Quran, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Kamilah yang mengajar kepada baginda Allah Adam alaihissalam nama segala sesuatu. Tahukah? Nah nanti datang kepada Melayu, ini namanya daun. Ini namanya pokok. Datang kepada orang putih, ini namanya seri. Datang kepada Tamil, ini namanya argrek. Datang kepada Siam, nah, ini namanya somtam. Nah mungkin baku pun tidak tahu itu kan. Datang kepada Tagalog, namanya apa? Ang buang. Ang apa kah? Aku lupa sudah. Aku tahu pengaku sayur saja. Jadi masing-masing menyebut nama istilah masing-masing, tapi menggambarkan satu hal, satu benda namanya daun. Betul? Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Maha agung Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Dia menciptakan dan dia meletakkan namanya. Jangan sampai-sampai kita hari ini tahu saja namanya itu, namanya ini. Kan mangkit. Nah, yang mau jadi istrimu adalah Mira Idora. Kau tahu saja nama kan? Hei makhluk. Nah, macam mana? Ya kan? Paham kan sudah? Paham ya? Nah, jadi ulang lagi ya. Dalam makhluk, ya. Dalam di sini bukan bermaksud di dalam dirinya, terkait dengan makhluk. Nah itu istilah kita tadi. Terkait dengan makhluk, nah termasuk diri kita di sana, ada 3 perkara. Ya. Ada 3 perkara, 3 hal besar terkait dengan usuluddin. Terkait dengan tauhid. Nah, satu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana perbuatan itu nantinya dijalankan oleh kita. Ya, apabila kita menjalankan perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu, nah perbuatan itu nantinya menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan. Nah, nanti kita belajar lagi perbuatan itu ada bentuknya yang berbagai. Ya, ada perbuatan yang kita sebut sebagai syariat secara umum. Kan? Ada perbuatan yang kita sebut sebagai istilahnya adalah untuk memberi kita kehidupan. Begitu kan? Nah, kau perlu kerja, menoreh getah, menunggang, mencop kelapa sawit dan sebagainya. Kan? Faham tak? Nah, perbuatan kita sebut secara umum saja dulu. Okey. Nah, kita pun belajar sudah hakikatnya perbuatan apapun akan menghubungkan kita dengan Allah SWT kan? Kita belajar sudah. Namanya makan kan? Namanya minum kan? Namanya berak kan? Namanya apapun akan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nah, itu. Jelasnya? Nah, itu yang pertama, perbuatan. Berarti paling hampir dengan makhluk termasuk diri kita di sini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Faham kah? Nah, perbuatan itu ada 2 kan? Apa Mizi?
Perbuatan itu ada dua perkara. Ada dua hal di situ apa? Nah, aku saja mau lihat kau peka kah, kau peka kah? Ha? Nah, kalau kau peka, kau tidak ambil masa yang begitu panjang, bah. Ku bilang sudah tadi, perbuatan itu adalah agama. Agama itu adalah perbuatan. Nah, perbuatan ada berapa? Nah, ada dua perkara. Kenapa Mizi ambil masa sampai 5 menit? Nah, jawab sendiri kenapa? Kenapa kau ambil masa sampai 5 menit? Kerana tidak. Jangan cakap tidak peka, bah. Kerana aku peka, bah. Begitu. Ha? Mau jawab tidak peka juga? Bah, makna tidak peka itu adalah peka. Nah, faham ke? Nah, dalam perbuatan Allah ada suruhan dan ada larangan. Dan suruhan dan larangan itulah yang disebut din, disebut agama. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita secara tegas, innad-din indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu namanya Islam. Nah, agama di sisi Allah itu ada dua sifatnya, suruhan dan larangan. Maka dalam Islam ada suruhan, ada larangan. Jelaskah? Nah, yang disuruh kau perlu lakukan, sebaiknya. Yang dilarang kau perlu tinggalkan, itu sebaiknya. Nah, itu terkait dengan perbuatan Allah. Kita melaksanakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu sisi lain, kenapa dinamakan perbuatan? Ya, sisi lain disebutkan sebagai kerja Allah. Perbuatan Allah. Kenapa? Nah, dalilnya inna hadaina hussabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah tunjukkan kepadamu. Makna tafsirnya adalah kami jadikan. Ya, makna secara tafsirnya adalah kami jadikan. Inna hadaina, sesungguhnya kami jadikan dan kami tunjukkan kepadamu, wahai Muhammad, ya, wahai manusia, ya, inna hadainahus sabila, dua jalan. Sabila, dua jalan. Imma syakiran wa imma kafura. Sama ada jalan itu namanya syukur. Syukur mewakili perbuatan yang disuruh. Paham tak? Wa imma kafura, ataupun kufur. Kufur mewakili perbuatan yang dilarang. Gitu kan? Nah, jadi Allah menyatakan dia membuat dua perkara. Ya, dan diberikan kepada kita. Perkara itu namanya agama. Perkara itu namanya agama. Agama itu ada dua perkara di situ. Yang disuruh dan yang dilarang. Jelaskah? Nah, itu dalilnya. Sila fahami betul-betul. Paham ke, Bas? Betul? Kau sekarang bilang paham. Kutanya nanti tidak paham. Kau paham, Lina? Betulkah? Okey. Kemudian, apabila makhluk ini termasuk diri kita melaksanakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dalam arti kata yang lain, melaksanakan agama. Nah, agama itu kan wasilah, gitu. Belajar sudah kan? Nah, berarti perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan untuk kita laksanakan itu adalah wasilah. Paham enggak? Nah, wasilah inilah nanti menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ha? Wasilah ini nantinya akan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti agama menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya. Sekarang baru kita tanya, Allah Subhanahu wa taala itu apa? Bagaimana kau mengenalinya? Bagaimana kau mengetahuinya sedangkan dia tidak kelihatan? Fahamkah soalannya? Ha? Allah Subhanahu wa taala ini apa? Nah, pertanyaan itu nanti ada dalam pikiran semua orang. Sifatnya fitrah kan? Nah, akan berada di dalam pikiran semua orang. Kenapa berada dalam pikiran semua orang? Karena itu adalah fitrah. Betul? Nah, fitrah bertuhan. Kita belajar sudah. Yang menuntut pertanyaan di sana, bahwa Allah ini apa, bagaimana, dan sebagainya. Nah, betul kan? Nah, jadi, kemudian terjawab, Allah itu dikenali melalui apa sila? Nah, melalui sifat
dan asma'nya. Melalui sifatnya dan namanya. Betul kan? Nah, sekarang kita bilang Allah itu ada, betul kan? Kita yakin Allah itu ada kan? Betul? Nah, yang meletakkan kau yakin Allah itu ada, ya, dari mana? Dari mana? Dari sudut apa yang kau meletakkan Allah itu ada? Maha ada bahkan. Jawab, wahai anak-anakku. Sekiranya kamu orang tidak boleh menjawab ini. Nah, Walid setuju saja dengan sebagian ulama mengatakan iman kita tidak benar. Tahukah? Kenapa? Karena iman yang benar itu berdasarkan kepada, kemarin kita belajar sudah kan? Kemarin dulu, faham, yakin, syuhud. Nah, faham apa? Kalau aku tanya begitu pun kamu orang tidak jelas. Mudah-mudahan saja Allah menerima kita, gitu kan, walaupun buruk iman kita. Nah, itu saja. Apakah kita tidak mempunyai satu tanggung jawab untuk memperbetulkan, memperjelaskan iman kita? Nah, itu tanggung jawab kita kan? Nah, paham sila Walid tanya tadi. Jadi, sumber apa kau mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu ada selain daripada Quran hadis? Quran hadis itu adalah dalil. Nah, dari dirimu sendiri. Kau meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada. Sumbernya apa? Di mana? Tempatnya di mana? Posisinya di mana? Dari dirimu sendiri. Nah, kau bilang Allah Subhanahu wa taala itu ada kan? Bahkan maha ada, gitu kan? Nah. Jadi di mana? Di hidung. Nah, jadi kau tunjuk hidung tadi. Nah, sebab dalam kajian kitab ya, dalam kajian kitab Usuluddin ada dua hal ya. Satu disebut imma fil kharij wa imma fi zihni. Betul? Itu teks Arab, teks Arab, teks klasik. Nah, itu sebutannya. Jadi menerima adanya Allah Subhanahu wa taala itu sama ada katanya fil kharij wa imma fi zihni. Sama ada dengan zehen ataupun secara zehen ataupun secara kharij. Berarti ada dua perkara yang terkait dengan penerimaan kita terhadap Allah SWT. Berarti benar tidak benar itu yang kita ukur. Benarkah kita menjadi orang yang menerima Allah Subhanahu wa taala itu ada, maha ada? Nah, terukur dengan hal yang kita sebutkan tadi. Nah, Walid mau tanya kau saja. Nah, sekarang kau menerima Allah SWT itu ada. Ukuranmu apa? Itu dalil. Adanya alam ini itu dalil. Itu tanda. Nah, memang adanya alam ini sebagai dalil, sebagai tanda. Nah, sekarang penerimaanmu di mana? Tempat kau menerima Allah itu maha ada. Tempat kau menerima Allah itu ada dan maha ada. Kamu orang ni belum kena rotan lagi. Mau rotan baru ingat kot. Apa? Nah, sekarang kau takut mau jawab, boleh tahu tak? Kau mau jawab pun kau takut sudah. Nah, kenapa kau takut? Kerana kau tidak yakin dengan apa yang kau mau cakap, betul kan? Kerana kau tidak tahu dengan apa yang kau mau cakap, betul kan? Kau tidak yakin, bukan kau tidak tahu. Sebenarnya kau tidak yakin, betul kan? Sebab itu Walid bilang kamu orang, ilmu akan disahkan oleh gurumu. Bukan kamu orang. Gurumu yang akan mengesahkannya. Nah, kau cakap, kemudian gurumu mengatakan, nah itu betul.
Nah, baru kau boleh pegang. Sebab itu, setiap orang yang belajar menuntut dia bercakap. Tahukah? Kecuali kau bisu. Nah, kalau bisu pun Walid akan datangkan seorang penterjemah, Pak. Itu mukanya kan. Nah, untuk mengesahkan ilmu. Mengesahkan pengetahuan kamu orang. Ha? Nah, sekarang kau Mizi. Di mana? Nah, kau pandai ketawa orang saja. Ha? Ha? Nah, kau menerima Allah itu ada kan? Bahkan maha ada. Nah, di mana? Pada dasarnya semua orang belajar sudah. Tidak ada yang namanya muridku yang mengikut pengajianku di sini tidak belajar. Tidak ada. Semuanya belajar sudah. Tapi belajar dalam keadaan kebingungan. Mak ngot, pak ngot. Nah, itu yang terjadi, Pak. Nah, kau mau bilang Allah ada di langit kah? Kau mau bilang Allah ada di mana-mana kah? Nah, Walid bukan mau tahu itu. Walid mau dalam dirimu. Kau menerima Allah itu maha ada. Di mana? Hah? Nah, tengok kau merapu saja. Bukankah kita menerima Allah itu ada di rasa dan perasaan kita? Nah, tidak belajar lagi kah? Siapa di antara kamu orang yang mau mengatakan bahwa kita belum belajar tentang rasa dan perasaan? Siapa? Adakah? Nah, siapa? Kalau betul kita belum belajar tentang rasa dan perasaan, nah kita akan mengaji semula. Ha? Bangkil? Apa oh? Baru tahu. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu berada di rasa dan perasaan kita. Betul kan? Nah, jika Allah Subhanahu wa taala tidak berada di rasa dan perasaanmu, cuma berada di kitabmu, ada berada di tulisan-tulisanmu, notamu, nah itu berarti kau tidak beriman. Jelas kah? Aduh. Mau cerita satu, padahal berkait semua sudah. Aduh. Mau beli kabat, kasih kamu orang makan kabat kah? Ha? Ha? Buka mulut, buang satu dalam mulut. Taruh air. Mendidih saja bakar, lapi. Pum! Nah, lepas itu baru alim. Ha? Nah, belum sempat lagi. Mau jawab ini, masa sudah jam 10 dekat sudah. Ini belum selesai lagi Pak kita. Ini kita tangguh ya. Nah, besok kita akan menjawab terkait dengan hal ini satu persatu. Okey? Nah, bagaimana kita terkait dengan perbuatan Allah? Perbuatan Allah ada di dalam diri kita. Itu perbincangan nanti kitabnya banyak. Ya, Walid kasih dia dasar-dasar saja. Kemudian, bagaimana sifat Allah itu ada dalam diri kita? Bagaimana nama Allah ada dalam diri? Ada dalam arti kata terkait, berkait. Nah, itu ya. Jangan kau paham sifat Allah ada dalam kau. Nah, aku ada sifat Tuhan di dalam. Nah, habis tangan kau. Ha? Nah. Jangan merapu, okey? Nah, kita berhenti di situ. Okey, kita berhenti di situ. Nah, besok kita sambung. Besok kah? Ya, besok kita sambung di situ. Ya, jangan lupa, kasih ingat Walid. Okey, Allah alam. Pastikan nota-nota ini ada semuanya. Kita sambung saja besok. Wallahu a'lam bishawab kama qala. Nah, kita berhenti sambil belajar usuluddin dari sini ya. Dari analogi. Oh, ada pertanyaan kah? Lepas ini, lepas solat apa semua, kita segera makan kenduri ya. Kita dijemput untuk semua makan kenduri. Ada kenduri. Okey? Ha? Ya. Manusia yang bagi nama. Contohnya macam coronavirus. Namanya corona. Adakah itu telah
Dah ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, dah ada. Tercetus di akal manusia kerana dah ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin tercetus pada akal manusia. Begitu. Cuma mudarat manfaatnya itu perbincangan dia tentang lain. Kan? Ada namanya tercetus Amir Hamdan bin Usman, nama sedap nama, tapi mudarat kepada manusia misalnya. Kan? Nah, ada yang namanya Pablo Escobar. Kan? Tapi namanya dengar bunyi gerun, tapi sangat bermanfaat bagi manusia. Kenapa? Karena dia meniaga itu apa? Dadah. Kan? Dia meniaga ganja dan sebagainya dengan pasaran terbesar dunia. Ya kan? Contohnya boleh sebut saja. Dan jangan kamu orang faham, ganja manfaatkah? Fahamkah? Okey. Baik, habis. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Aqimis salah.